Di sebuah desa kecil bernama Margomulyo, terletak di ujung Jawa Tengah yang jauh dari keramaian kota, kehidupan berjalan dengan tenang. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat, dan penduduknya masih memegang kuat adat dan kepercayaan lama. Di desa Margomulyo, ada sebuah tradisi yang tidak pernah dilupakan, yaitu menghormati arwah leluhur dengan berbagai upacara dengan harapan mereka tidak akan terganggu dan meninggalkan kedamaian. Namun, suatu malam, kedamaian itu terusik oleh kemunculan sebuah sosok yang menakutkan, pocong. Bermula pada suatu waktu, ada seorang pemuda bernama Joko yang dikenal sebagai anak yang baik dan rajin. Namun, Joko memiliki satu kebiasaan buruk, dia suka merokok hingga larut malam di bawah pohon besar di dekat pemakaman desa. Penduduk desa selalu memperingatkan agar tidak melakukan hal itu karena banyak cerita misterius tentang roh penasaran yang gentayangan di sana. Suatu malam, Joko pulang ke rumah dalam keadaan mabuk setelah berpesta di rumah temannya. Saat melewati pemakaman, dia merasa seperti ada yang mengikutinya. Mata Joko menangkap sosok kecil yang terbungkus kain putih tersiba angin, melompat-lompat aneh. Ia berpikir itu hanya bayangan atau permainan cahaya bulan, dan ia tidak memikirkannya lebih jauh. Keesokan harinya, Joko tiba-tiba jatuh sakit secara misterius. Tubuhnya membiru dan membengkak, seolah-olah ada sesuatu yang merasukinya. Orang tua desa mengatakan, mungkin itu gara-gara mengganggu roh di pemakaman. Namun, Joko mengabaikan peringatan itu. Beberapa hari kemudian, Joko meninggal dunia secara tiba-tiba. Penduduk desa mengadakan pemakaman seperti biasa, mengalungkan kain putih panjang di jenazah Joko dan mengikatnya rapat-rapat, sesuai tradisi untuk menghindari roh penasaran keluar dari kubur. Semua orang berharap arwah Joko bisa tenang dan tidak menjadi pocong. Tetapi, tak ada yang tahu, bahwa malam itu juga, hal menakutkan mulai terjadi. Malam pertama setelah pemakaman, seorang warga desa yang sedang melintas di jalan kecil dekat kuburan terkejut saat melihat sosok putih melompat-lompat dengan wajah pucat dan mata merah menyala. Sosok itu berbalut kain putih, tubuhnya terikat erat seperti pocong, bergerak tidak wajar. Si warga itu berlari terbirit-birit ke rumah dan memberitahu orang lain. Namun, tidak ada yang percaya padanya. Mereka menganggap hal itu hanyalah halusinasi atau lelucon musim. Namun, kejadian demi kejadian terus terjadi. Bau busuk menyengat dan suara gemeretak kain putih di malam hari semakin mengganggu ketenangan desa. Anak-anak tidak berani keluar malam, dan beberapa orang yang berani keluar sering melihat bayangan pocong melompat-lompat di antara pepohonan dan pohon bambu. Di tengah ketakutan penduduk, seorang dukun desa bernama Mbah Karto memutuskan untuk menyelidiki. Dia melakukan ritual dan membaca mantra kuno untuk mencari tahu asal-usul gangguan ini. Dari hasil ritual tersebut, Mbah Karto menemukan bahwa roh Joko tidak bisa tenang karena kain putih yang mengikat jenazahnya terbuat dari kain yang salah dan penguburan tidak dilakukan pada jam yang tepat sesuai adat setempat. Selain itu, Joko meninggal dalam keadaan berdosa dan penuh penyesalan karena sikapnya yang ceroboh dan suka mengusik makam orang lain. Mbah Karto mengumpulkan para sesepuh desa dan mengatur ritual khusus untuk memanggil roh Joko agar mau beristirahat dengan damai. Mereka memanggil arwah Joko dengan pengajian, doa-doa, dan juga memperbaiki kain pembungkus jenazah yang terbuka dan sobek. Namun, pocong itu semakin agresif. Di malam ritual, pocong Joko muncul dan menakuti penduduk desa dengan suara melolong dan lompatan yang cepat. Banyak yang ketakutan sampai pingsan dan beberapa mengalami mimpi buruk yang memengaruhi kesehatan mereka. Suatu malam, seorang anak kecil bernama Sari menghilang. Dia terakhir terlihat di dekat pemakaman saat bermain, dan hanya ada jejak kain putih yang berserakan di tanah. Penduduk desa panik dan mencari ke segala penjuru hingga fajar, namun Sari belum ditemukan. Mbah Karto menduga bahwa pocong Joko kini tidak hanya gentayangan tapi juga mengancam hidup orang lain. Ia menyarankan agar penduduk desa menghentikan semua aktivitas di pemakaman dan membiarkan ritual terakhir selesai. Pada malam yang ditentukan, seluruh warga desa dengan khusyuk mengikuti ritual terakhir yang dipimpin oleh Mbah Karto. Mereka menyalakan lilin, membakar dupa, dan membaca doa dari Al-Quran dan mantra-mantra pengusiran roh jahat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Mbah Karto membawa kain putih baru yang suci dan melilitkannya kembali ke jenazah Joko yang sudah digali dari makamnya dengan izin dari pihak keluarga. Mereka membacakan ayat-ayat suci dan memohon pada Tuhan agar mengampuni dosa Joko dan mengizinkan arwahnya beristirahat dengan tenang. Setelah ritual tersebut selesai, suasana desa sunyi perlahan kembali normal. Bau anyir dan suara aneh hilang, serta sosok pocong tidak lagi muncul mengganggu. Penduduk desa pun kembali beraktivitas seperti biasa, dan mereka belajar satu pelajaran penting bahwa menghormati adat serta memperlakukan makam dengan benar adalah hal yang sangat penting untuk menghindari kejadian mistis yang mencekam. Desa sunyi tetap tenang hingga kini,
Tapi cerita tentang Pocong Joko masih sering diceritakan oleh orang tua kepada anak-anak sebagai peringatan agar tidak mengganggu yang sudah meninggal dan selalu menghormati tradisi leluhur. Dan lembut angin di malam hari terkadang membawa bisikan-bisikan halus, seolah mengingatkan bahwa dunia yang tak kasat mata itu selalu ada di sekitar kita, menunggu untuk dijaga kedamaiannya. Semoga cerita ini dapat memberikan sensasi menegangkan yang Anda inginkan. Yuk tulis di kolom komentar keinginan Anda.